Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Mari kita memuji Tuhan dan bangkit berdiri bersama-sama. Ayo. Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menerangi kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menggunakan kamu semua karena sayang? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Betapa besar kasih sayang Tuhan padaku, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Mari kita memuji Tuhan. Setiap masalah tidak ada yang penyelesaian. Semua masalah dengan Tuhan pasti beres kabeh. Mari kita memuji Tuhan. Ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Asik. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus.
masalah kita, ada Yesus dan sekali amin. Kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Oh baik Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kalau kasih Yesus terus ada dalam kehidupan kami, kami berdiri hingga detik ini Tuhan, semua karena kemurahan. Kami boleh ada saat ini Tuhan untuk menyembah Engkau karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu. Yesus, Kau sangat terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan. Kami siap menyembah Kau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan sama-sama. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin cuma menyenangkanmu. Amin. Karya-Mu Tuhan indah bagi kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Katakan, membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan-Mu, persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Katakan, Yesus. Amin. Ini Tuhan hidup kami. Kamu datang Tuhan dan senang hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Inilah persembahanku. Oh, karya-Mu Tuhan, karya-Mu
menyembahmu, ku membawa hidup kami, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, ku Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, Yesusku, ku Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku Yesusku, ku Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kiranya shikara lama-lama, mau ku menyembahmu Tuhan, erat dalam pelukanmu Tuhan, diam dalam hadiratmu. Mari sembah puji Dia, angkat suaramu sembah Dia. Kiara lama ya haleluya. Oh, Kiara lama ya Engkau dahsyat Tuhan, kudus Tuhan, Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Inilah hidup kami Tuhan, inilah sebuah pujian kami. Kami persembahkan bagimu, kami persembahkan bagimu Tuhan. Haleluya. Bawa kami Tuhan masuk dalam gunung kudus, bawa kami naik Tuhan, karena kami tahu Tuhan, saat kami naik di gunung kudus ada sukacita di sana, ada harapan di sana, ada begitu banyak Tuhan kekuatan yang kami dapatkan dari hadirat-Mu. Ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan
jiwaku kan dipuaskan. Katakan sama-sama, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan sama-sama bahwa kami Tuhan masuk dalam gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan meliputi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Dengan iman katakan, sebab hidupku
menjadi sukacita, bahkan lembah yang bermata air. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau ubahkan yang tidak baik menjadi baik dan sangat baik dalam hidup kami. Untuk itu saatnya saat sore hari ini kami akan memberikan pujian kami yang terbaik, sukacita kami yang terbaik, luapan hati kami yang terbaik hanya untuk nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan dengan saya katakan sama-sama amin. Tepuk tangan kali ini bagi istri sama kita. Haleluya. Sukacita pada sore hari ini, amin. Bisa kasih tos kanan kiri. Oke. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Dia yang menerima pemujizan Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku Tuhan kepadamu, yes, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kau pasti menolong hatiku, sekarang rahmat-Mu pada siang hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Yang kuat berdiri, kita berdiri. Kawasannya untuk selamanya. Yes.
kita menghitung kasih Tuhan, tidak akan pernah ada habisnya, amin. Kalau seperti firman Tuhan katakan, pohon-pohon ditebangi menjadi pensil atau menjadi pena, dan langit menjadi kertasnya, lautan menjadi tintanya, tidak akan bisa cukup untuk menuliskan kebaikan Tuhan, amin. Dari kita bangun pagi sampai mau tidur, kebaikan Tuhan dahsyat luar biasa. Untuk itu ada satu pujian saat ini, sandaran hati kita. Hatiku tenang Tuhan saat aku berada di dekat. Hatiku tenang Tuhan saat aku dalam pelukan. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang menuntun hidupku. Amin. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hati lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa. Hidupku hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Katakan sama-sama, bersamamu, amin. Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti Tuhan,
beri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hati. Lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau sandaran jiwa kami, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa lakukan apapun juga. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Saya bagi renungan pada hari ini tentang berbahagia. Kata-kata paling bahagia ini paling enak, betul ya? Tapi nggak gampang untuk hidup kita tuh bahagia. Makanya seperti lagunya sekolah minggu gimana? Hati yang gembira adalah obat bohong. Ya, kenapa? Hati kita tidak pernah dibuat gembira. Jadi lagu ini nggak perlu harus dinyanyiin. Jangan jadi anak Tuhan Yesus. Kalau anak Tuhan Yesus masih muka memble, nggak menunjukkan mukanya happy, sama juga bohong. Tadi yang nyanyi dangdut bersemangat. Tapi para hadirin dari tempat ini istilahnya nih apa ya? Tanggung lah, gitu kan? Tapi kalian yang ada di sini nggak happy. Hidup ini memang banyak masalah, gitu. Nggak ada senyumnya saya lihat. Jogetnya pun nggak ada. WL-nya udah susah loh, udah begini-begini loh. Ya kan? Yang penting beres kabeh. Bagaimana mau beres kalau hidup kita ini nggak bahagia? Taubat, nanti taubat sebentar. Nah kalian manusia normal pada sih? Hah? Manusia normal kan? Kenapa sih nggak mau happy? Bukan karena gigi kita nggak punya, jadi kita nggak mau tertawa, salah. Ya, tertawa bukan karena nggak gosok gigi. Kalau mau tertawa ya tertawa, kita beneran gila. Kemarin kan saya baru ke tempat rehabilitasi. Ya, saya bilang gini, Tuhan harga mahal, berbahagia. Maaf ya, buang air kecil bayar berapa? 2.000 kan? Oh senyum ketawa aja kalau orang gila. Ya, coba deh. Saya normal kemarin, jadi di posisi orang-orang gak normal saya ketakutan. Saya bilang gini, Tuhan, di tempat begini gak kelihatan jelas mana yang normal, mana yang enggak. Contoh kesaksian saya pernah pelayanan berapa kali di tempat orang-orang stres. Gembalanya gak mau mulai itu orang stres. Saya khotbah dengan semangatnya, dia ketawa di tepuk tangan, dia makin semangat lah saya. Daripada kalian di sini, iya dong. Akhirnya saya buka altar call, maju semua. Saya nyunggu ya, teman banget cuma di sini ya. Ujung-ujungnya wajah tanpa dosa ibu gembala. Saya tanya, ini yang saya doain orang stres, nggak ada ketawa, nggak ada apa, melengos ke belakang. Saya bilang, Tuhan, ini orang normal apa enggak? Setelah itu saya doain orang yang nggak normal. Tuhan suruh bilangnya peluk, walaupun nempel sini bekas-bekasnya. Cuma saya nggak tahu tanda-tandanya apa ya. Baunya kayak semua pakai parfum. Pas saya nengok, oh Tuhan tolong. Ya itu yang orang normal, nempel warna di sini. Tapi kasih Kristus tetap mengalir.
kalian tertawa. Loh, kenapa kalian tertawa? Orang gak lucu. Saya pikir Tuhan ngomong di atas ibu orang-orang yang normal. Loh, tadi yang saya layani gimana? Gak normal. Oh Tuhan, berarti Tuhan saya gak salah. Tuhan gak pakai saya bukan sembarangan. Kelasnya tetap beda. Ya. Hari itu sempat yang orang bermasalah ini, Tuhan bilang, "Abu, 3 bulan dari sekarang kamu akan pulih." Ternyata giginya nggak ada, rekamannya masih ada, rambutnya nggak jelas tuh perempuan. Ternyata dia normal. Udah normal disuruh pulang, dia nggak mau pulang. Nggak, aku cocok di sini. Coba kita, ada bilang begitu nggak? Kita diberkati, bilang, udah aku diam di sini, nggak mungkin kan? Kita diberkati, keliling tuh negara-negara. Betul lah? Buang-buang sembarangan. Ya, jadi saya bilang buat hari ini berbahagia itu kadarnya diukur dengan apa? Duit, tempat, atau teman. Hari ini WL berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, ya. Yesus abadi kepunyaanku. WL sepatu baru. Saya pikir saya lihat WL sepatu baru. Ternyata pemusiknya juga sama. Di sepatu baru. Cuma saya bilang, selebriti kapan bagianku sepatu baru. Jangan bilang, ku mau di sana. Gitu. Waktu Tuhan Yesus tiup sangkakala. Jangan. Ini kesaksian WL yang luar biasa loh. Dia masuk ke menara doa menyembah. Jawaban terjadi. Ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Ya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tapi saya nggak berani tegur karena ini orang kembali. Udah diberkati AC, udah diberkati TV, udah direnovasi, mukanya muka pas-pasan. Bener nggak? Jujur loh kamu, betul nggak? Muka begini, dia diberkati saya juga bingung. Ini loh muka saya sering-sering boro-boro dapat kantau. Nggak ada, yang ada keluar kantau. Katanya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya berharap ini orang nanti kalau jadi naik ingat saya kantau. Saya lagi menghayal. Saya bilang, Pak, maka bayan menghayal. Jangan wajah yang pas-pasan begini. Serba ada loh semuanya loh, didandani Tuhan. Saya harus cemburu nggak orang ini? Nggak boleh. Grace orang beda-beda. Walaupun saya kenal ini orang dengan ini, dengan ini, dengan ini. Kalau dia diberkati nggak boleh cemburu. Berarti hidupnya tidak beres. Belum berbahagia. Ayo, siapa yang nggak berbahagia? Angkat tangan. Ke atas atau ke bawah? Siapa yang nggak mau berbahagia? Nah iya, kalau mau wajahnya jangan pas-pasan ke Adonai ya. Mau ngambilin saya loh. Yang Adonai wajah pas-pasan. Wow, jangan. Lebih baik keluar aja. Udah gitu menyandang nama Menara Doa Polus lagi. Udah Menara Doa perkumpulan ya udah selesai. Jangan pakai muka pas-pasan. Udah. Semalam ada doa di sini dahsyat kan. Sampai saya kelaparan. Saya pikir ini mereka pulang langsung jam 2. Nggak pulang-pulang. Akhirnya saya bilang, ayo cepet makan. Kalau jam segini saya takut, perut saya kemuk. Yang terakhir dia bilang, tumben, ayo cepat, jarang-jarang dia mau makan. Kenapa? Dia orang yang jaga bumi. Ya saya dengan orang begini hanya nggak jelas begadang yang repot kalau saya nggak makan. Tapi udah berapa hari saya kurang istirahat. Adikku juga sama, saya ngantuk. Saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan, saya mau pelayanan. Tapi saya tetap harus berbahagia. Ketemu banyak orang. Ya, di luar daripada kasih Kristus. Nilai jual kita
wajah tambah pergumulan. Jangan betul-betul terus pondok. Jalani. Ya. Makanya hari ini kita belajar arti kebahagiaan sejati yang kita peroleh karena kita mengikut Yesus. Orang yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang berbahagia. Ini contoh ya, Butere. Hari ini pakai penampilan pas-pasan. Sekarang saya yang tidak pas-pasan. Kemarin pakai tas keren. Jalan. Wow. Dahsyat. Mau ke menara loh. Saya bilang, Tuhan gak lihat penampilan Butere. Apalagi ini selebriti saya. Dahsyat. Saya pakai kaos oblong, dia pakai baju resmi, ketemu pejabat, dipotong. Wah, keren. Saya bilang ya orang menara, dunia harus ketemu orang, penampilan harus oke lah. Tapi didengar saya datang, saya ganti baju, berubah lagi. Tuhan gak boleh dibuat main-main. Luar dan dalam itu harus sama. Kemarin saya ketemu orang yang tidak menikah, beda usia 71 dan dia 72. Ternyata tas yang dibawa itu berlian dan emas dan sertifikat. Itu orang yang tidak menikmati hidupnya. Kalau Tuhan kasih saya itu sertifikat percuma MM, saya akan nikmati kok. Ini nggak punya nomor MM aja bisa happy kok. Jadi saya bilang patokan berbahagia itu di mana? Di harta apa di jiwa? Di jiwa. Makanya hari ini saya bilang, kalau jiwa kita tertekan, bilang begini Mas katakan, hai jiwa, bangkitkan kembali. Ya, jadi jiwa kita tuh tidak boleh tertekan. Bagaimana kita melihat Raja Daud? Dia menari bersuka cita di dalam hal kesehari-harian dia. Hari-hari ini banyak orang-orang stres, ya, banyak bunuh diri. Kadang apa namanya, kota Jawa Tengah lagi terkenal apa namanya? Geng monster, ya toh? Bahasa Jawa dengan bahasa Jakarta kan saya bisa bingung tuh ya. Lagi rawan geng motor. Kemarin rekan saya tanya, saya takut ke Semarang, kenapa? Lawan geng motor. Saya bilang, enggak apa-apa nih selebriti keluar dari sini setengah Sabtu pagi aman. Dan di Sabtu, karena apa? Dipelihara, dijagai dan dilindungi. Saya keluar dari sini juga sama, jam segitu, sendiri. Yang penting bagi setiap kita, berserah, bergantung kepada Tuhan. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan surga. Nah, kebanyakan orang miskin di hadapan orang kaya dan miskin tetap miskin itulah. Ini saya lihat loh, orang yang punya duit, wajahnya. Yang orang miskin lebih parah lagi, ketemu orang kaya. Urapannya kencang. Jadi kalau kalian ketemu siapapun dengan wajah miskin, tidak wajah happy, perlu dipertanyakan kalian mengikut Yesus apa mengikut yang lain. Makanya orang kalau ketemu saya nggak kelihatan kok pergumulan, nggak kelihatan saya miskinnya. Apalagi penampilan hari ini, betul nggak? Tapi kayak kalau hari-hari apa? Kosong belum. Nah pada hari ini langkah jalan orang benar berbeda. Langkah orang benar ditentukan, ada destiny yang ke depan. Jadi hari ini langkah kita ini apa? Putus asa atau bersuka cita? Suka cita hidupnya harus berubah. Wajahnya jangan pas-pasan. Jadi kalau lihat saya jangan buka pergumulan, ntar saya marah. Saya bisa dibohongin loh. Saya orang yang ngamukan kalau orang yang nggak benar. Contoh kemarin ada orang mengaku dirinya transgender. Biasanya laki jadi perempuan. Ini perempuan jadi
jujur orangnya. Tapi bohong nggak pernah bohong kalau itu tampil dari perempuan. Sampai saya isap, boleh ya kamu buka baju? Saya ingin nikah. Saya lihat, saya pegang. Aduh Tuhan. Kalau yang laki juga sama jadi perempuan. Buka bajunya, saya mau lihat, saya pegang. Sebelum dia dioperasi payudaranya menjadi normal, ya, saya bilang kembali ke kontrak. Dia bilang saya happy Bu. Ada juga katanya saya suka Bu dengan sesama, bukan dengan yang lainnya. Saya kaget orang tua mau tahu. Tadinya saya ngaku ngaku, tapi saya akhirnya mengaku orang tua terima. Lumayan konseling. Itu orang yang jujur. Bukannya kalian menutupi segala hal kelemahan. Kelemahan itu kita utarakan ke Tuhan di atas yang sama. Kalau orang itu bisa dipercaya. Cuma dia bilang telat ibu kenal saya. Cuma kalau ibu kenal saya udah lama, saya akan begini. Ganti kelamin. Itu yang saya bingung. Cuma saya bilang begini, bisa nggak hidup kembali normal? Dia diam. Saya bilang bisa nggak? Pelan-pelan. Sampai saya belajar sama dia. Saya tunjukin orang-orang yang diputus saya di handphone, ini orang normal apa enggak? Jadi kadang saya ketakutan ketemu orang-orang yang nggak normal. Tanda kutip. Ini saya banyak inceran. Banyak yang naksir, saya juga bingung. Yang naksirnya orang tanda kutip lagi. Yang normal aja ada, kenapa yang tanda kutip? Cuma saya bilang gini, Tuhan, orang yang begini ternyata orang yang punya banyak talenta dan orang yang berbahagia loh. Orang yang diberkati Tuhan loh daripada kita loh. Multi talentnya luar biasa loh. Rapi dan bersihnya juga luar biasa. Gak kayak kita jorok. Coba. Jadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan adalah orang yang punya sukacita. Kemana ketemu juga sukacita. Bukan lagunya begini nasib jadi bujangan kemana-mana. Bukan yang larang. Cuma kemarin satu orang perempuan ini dia stres, dia tidak menikah dan dia tidak punya anak. Dia punya keluarga yang diberkati Tuhan. Sampai saya lihat di CCTV, oh Tuhan, beginilah nasib orang yang menikah. Dia punya anak, tapi punya harta, tapi tidak mau dinikmati. Jadi pengikut Kristus, jadi pengikut yang lainnya. Kalau lihat status saya kemarin pakai topi, betul nggak? Pakai kacamata, betul ya? Pakai masker. Kenapa? Saya mendampingi orang yang punya satu pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Sampai orang ini tertawa. Baru ini saya lihat ulasnya, punya mulut 1000 bahasa tak ada bicara. Kenapa? Saya nggak mungkin kasih tahu identitas saya. Orang yang bermasalah dia colek. Ini laki atau perempuan? Kenapa pakai kacamata, pakai masker? Lumayan loh seharian di mobil. Saya maskeran dan kacamataan. Setelah orang itu saya antar ke tempat rehab. Saya bilang gini, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Terima kasih Tuhan, napas saya lega. Saya buka kacamata hitam saya. Mentor situ tertawa, kenapa mau pendeta? Kamu pakai yang begitu. Karena saya takut dengan orang itu supaya jangan tahu identitas saya seorang pengikut Kristus. Karena dia pengikut di luar Kristus. Tadinya anak Tuhan punya kepekaan. Jadi tidak menjadi jaminan orang yang peka bisa keluar masuk surga, tapi dia punya satu hal karakter yang belum tentu. Ya, banyak yang jauh. Makanya kebahagiaan itu ditentukan kualitas kita dengan Tuhan, ditentukan dengan orang di sekeliling kita. Ya, makanya miskin di hadapan Tuhan adalah yang satu hal memiliki sifat dan karakter rendah hati. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama itu nggak gampang, betul nggak? Misalkan Bu Bella ngomongin saya dengar dari orang lain, saya bisa labrak Bu Bella. Tapi saya harus belajar rendah hati. Kesini Bu
membela, saya bertanya, untukmu apa? Salah saya apa? Iya kan? Tapi orang yang rendah hati siap ditegur. Kalau mengalami satu peningkatan, miliki banyak perubahan. Ya, ibu yang kacamata, tenang dan diam. Masalahmu akan selesai. Jangan nangis mulu. Ya, nanti percuma air matamu. Tuhan mengerti apa yang menjadi satu hal, kebaikan, kebutuhan dalam hidup. Ya. Jadi Tuhan bilang buat setiap kita, ya, bahwa orang yang rendah hati pasti akan bergantung 100% kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Jadi di atas kerendahan hati kita punya satu namanya hikmat. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Contoh semalam sampai pagi, ya, kita doanya dahsyat, urapannya luar biasa. Setelah itu kita bercanda-bercandanya selalu menjatuhkan. Ada yang luka nggak? Nggak ada yang luka, nggak ada yang sakit hati loh, walaupun di pepet banget ledekinnya loh. Saya cuma gini, gua nggak mau nimbrung. Kalau saya nimbrung, lecehin lagi, wah parah itu manusia saya nanti. Saya bilang, Tuhan jaga ya manusia lama saya, jangan sentak-sentuk. Saya cuma tertawa lihat orang-orang gitu. Saya cuma gini, aduh, harga satu kebahagiaan itu mahal. Walaupun cuma bisa goreng, tahu, bakwan ya, habis doa, itu yang dihidangin kok. Tapi mereka happy. Sampai saya berdoa melayanan, tetap mereka masih bercanda. Tapi di saat saya mau berdoa, mereka pada duduk diam manis. Keren. Ya, makanya bagaimana kita memperoleh kebahagiaan? Yang pertama, bergantung pada hikmat Tuhan. Yang kedua, bergantung pada kuasa Tuhan. Yang ketiga, bergantung pada pembelaan Tuhan. Yang keempat, bergantung kepada waktu Tuhan. Yang kelima, bergantung pada kekayaan. Orang yang berbahagia di poin yang pertama adalah orang yang mempunyai hikmat. Amsal 3 ayat 5 dan 7, ya. Janganlah kau menganggap dirimu rendah, di ayat yang ke-7, ya. Tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi orang yang bergantung kepada Tuhan pasti dia akan menjauhi kejahatan. Jadi kalau orang yang gak punya takut Tuhan, hidupnya belum punya perubahan, berarti dia tidak punya takut rasa akan Tuhan. Iri, boleh gak? Tapi banyak tuh orang-orang iri. Ngomongin orang salah gak? Enggak, kalau orang itu perlu diomongin. Kata orang kalau kita makan kejepit bibirnya ada yang ngomongin, gitu katanya ya. Itu ada anak-anaknya bahasanya, ya. Tapi itu kembali tergantung. Makanya di sini juga dikatakan apa? Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini orang yang tidak punya kebahagiaan, ya. Jadi orang koslet lah, saya punya ibaratnya gitu ya. Jadi orang yang tak berbahagia adalah orang yang koslet. Orang yang gak konslet adalah orang yang berbahagia. Contoh ini selebriti, ya, terlalu capek dampingin saya, pulangnya gak jelas. Aku kesal. Baru saya tahu bahasa kesal itu capek, ya kan? Kalau kesal bahasa Jakartanya, Indonesianya jengkel. Nah kemarin ada orang, kebetulan orang Manado, orang Sulawesi, bilang pakai bahasa bunuh, matikan, bunuh tuh lampu. Saya berangkat ke daerah Sulawesi dan Ambon dan Papua. Bokeh apa bokeh? Kamu ke Manado bilang bokeh? Hah? Salah, nggak punya uang. Bokeh itu adalah tempat satu kampungan kelapa. Jadi kalau makan kelapa ada satu tempat itu namanya bokeh. Bulasma nanti kalau mau bikin pesta, kita bikin bokeh. Mau bikin pesta tapi bokeh. Nah ini bahasa yang perlu
dikembalikan lagi. Tapi di situ saya bilang begini, benar, selebriti saya lelah, Pak, saya lelah. Saya cuma WA, saya mau pijit. Saya nggak ngomong sama dia, cepat tutup menara kita jalan. Sampai di tempat, saya bilang mau kelas saya VIP apa kelas saya biasa. Selebriti bingung ambil keputusan. Kalau kita masuk kelas yang selebriti pijit, ini luar biasa. Tapi kalau kelas yang biasa, ya kan terlalu dingin. Ternyata di situ dipijit enak 2 jam. Pulang baik-baik gratis. Jadi orang yang punya kebahagiaan berjumpa dengan siapapun, fasilitas ilahi pasti datang. Jadi yang nggak punya fasilitas ilahi perlu pertanyaan. Ya, saya tadi pagi aja datang ke tempat toko buah kok. Saya datang, saya suka saya ambil, saya makan. Terus orangnya bilang, ibu ngapain harus datang ke sini, WA aja. Ibu mau apa nanti tinggal kita gratis? Enggak, karena saya 5 hari udah gak makan buah. Saya makan kamu gratis. Ambil suka-suka saya, betul nggak saya? Makanya bikin senang orang. Jangan cari muka di atas orang kaya. Kalau mau orang kaya, ya Pak. Coba mau orang miskin. Usir. Ini saya jebak loh, saya datang tiba-tiba loh. Udah. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Boro-boro saya disambut cuma teh kotak. Aqua. Saya nggak minta fasilitas. Udah gitu bangkunya rapat lagi sama mejanya. Saya dorong sendiri. Coba. Datang ke rumah orang tuh tiba-tiba sidang. Bagaimana respon orang itu? Help enggak? Saya bilang saya lapar, cari makanan, ini buat. Dikasih uang, dibeli ada sisa dibalikin, betul nggak? Biasanya orang dipegang nggak dibalikin. Nah, kelihatan kok ciri orang itu rakus tidak di situ. Mau berapapun dibalikin. Saya ketemu siapapun kalau dapat uang segepok, saya tanya Tuhan, ini bagian saya nggak? Nggak pernah saya ambil. Ada orang juga kasih dolar. Saya bilang ini bukan bagian saya. Saya nggak akan ambil kalau bukan Tuhan yang sini. Belajar hati kita nggak makan ya apapun juga. Makanya kemana-mana tuh orang yang happy. Mau tidur, mau di kasur, mau enggak, tetap nyaman. Kemarin isinya Pak Ferry konyol. Saya terlalu capek karena dari Jakarta sampai Bandung Semarang lagi ya. Saya kelar saya tiduran di bangku gini, pinggang sakit ya, pinggang begini kan, ada gunung-gunung yang jelas di bangku. Saya coba saya pingin coba karpet yang saya beli enak. Ternyata karpet yang saya beli enak. Jadi saya kembali penginjilan seperti dulu, hidup apa adanya. Ternyata saya menyembah di belakang. Posisi saya empuk, nggak di sini. Saya cuma bersujud. Yang biasa di belakang, ya kan, menghilang tanpa bekas. Dan saya tidur. Karena saya nggak kuat hadirat Tuhan, jadi saya jelajah. Setelah selesai ibadah, istrinya iseng. Saya mau tidurin. Pernah ditidurin Nabi. Saya mau peluk bata yang sering pakai nabinya. Bayangin itu. Sampai orang dari Jepara habis dikerjain istrinya. Saya nggak sangka istrinya ternyata pelawak. Habis. Saya pikir istri bukannya pelawak. Pelawak, hati-hati dengan istrinya Pak Ben. Gue udah bercanda begini saya. Jadi kemarin sempat ini dilecehkan, dibela istrinya Pak Ben. Kalau Pak Dili punya istri cuma bisa ini apa? Tertawa, tim. Pokoknya yang penting asal Bapak senang, gitu kan? Walaupun saya pelayanan, saya masih dekat, tapi saya kasih pembenaran. Saya bikin bela tetap Pak Dili nggak bisa bikin satu lawan leluconan. Beda dengan Pak Ferry. Pak Ferry berani, karena Pak Ferry sampai mentok. Ini orang koleris, yang nggak bisa argumen. Ya, jadi saya melihat kebahagiaan itu tadi malam dengan pagi itu lupa umur kayak anak kecil. Saya suka tuh orang-orang yang datang menyembah Tuhan, yang sangat menyembah hidupnya nggak tahu.
Makanya Pak Dili pas udah dikerjain, berdiri, wajahnya beda. Saya bilang, kenapa begini? Dikerjain lagi wajahnya Pak Dili, beda lagi. Beda dengan ini, dikerjain tetap senyum. Nilai jualmu harus rendah loh Pak. Suara kepala. Jangan mentok. Ya. Nah, hari Minggu ada Julia, khotbah di tempatnya Pak Ruth Julia, itu kan pengkhotbah terkenal. Saya bilang, oh hebat ya kamu bisa datangin Ruth Julia, gimana cara linknya? Ada bukan? Bukan uang dia loh, fasilitas ilahi. Saya bilang keren juga. Gua panggil pengkhotbah dari luar, orang sini komplain. Kau usah panggil orang luar, gua ibu aja yang khotbah, gua yang bayar kok. Betul lah, suka-suka saya aku panggil siapa di sini. Tapi dilarang. Pelayan di penjara juga sama, mana pula semuanya. Ya kan? Karena apa? Orang yang gak tergantikan itu spesial di hadapan orang-orang itu. Makanya jangan tunjukin deh kita punya permasalahan. Ya, makanya Yakobus 1 ayat yang kelima. Apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka akan diberikan itu kepadanya. Jadi orang yang bermurah hati, dia tahu punya takut Tuhan. Makanya dibilang apa? Datang ke Tuhan supaya Tuhan memberikan satu kemurahan. Ya, Mazmur 25 ayat 9, membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Yang kedua, bergantung kepada kuasa Tuhan. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang memutus pedang itu menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya, nama hamba itu Markus. Ya, orang yang bergantung kepada Tuhan, walaupun dia mengalami satu hal, dia pedang. Tapi kalau sudah Tuhan rubah dengan kuasanya, apa yang pernah putus di telinganya bisa menyatu kembali. Jadi buat hari ini, apapun yang membuat diri kita tidak berbahagia, andalkan Tuhan bahwa hidup kita ini berbahagia. Ini banyak sekali poinnya ya. Ini sudah 1 jam ini. Nah, yang ketiga, bergantung pada pembelaan Tuhan. Bergantung kepada pembelaan Tuhan adalah di saat kita tidak diperlakukan baik oleh seseorang, difitnah, dihina, dikritik, tidak boleh kita perlakukan orang itu dengan kasar. Nah, di sini kita melihat lagi bergantung pada waktu Tuhan, yaitu di Yesaya 60 ayat 22. Aku Tuhan yang melaksanakannya segera pada waktunya. Jadi waktu Tuhan, di saat kita membutuhkan satu hal, sukacita dan segala apa yang kebutuhan Tuhan, pasti Tuhan akan beri. Nah, kalau mau dilihat lagi ya, di Mazmur 31 ayat 15 dan 16. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Tuhan. Jangan kita bicara Engkau Tuhanku, tapi kita punya satu hal, keraguan dan ketakutan. Jangan ada. Jadi yang kelima, bergantung kepada kekayaan Tuhan. Filipi 4 ayatnya ke-19. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Pekerjaan adalah menjadi satu hal. Kita menjadi dampak. Kita menjadi saluran berkat. Kalau kita tidak mau menjadi saluran berkat, berkat itu jangan coba-coba akan datang. Kita akan bisa. Kita datang memberkati orang, nanti orang Tuhan bisa kirim untuk memberkati setiap kehidupan kita dengan Tuhan. Belajar di titik limit di saat Tuhan kasih atas orang itu, belajar kita tahan, jangan kita tidak tahan. Ya, makanya kadang saya cuma bilang Tuhan ingin ibu makan bahagia ya. Murah apa mahal? Hah? Murah kan? Tapi kan mau jalan males. Tapi tiba-tiba ada Tuhan kirim orang kasih bagi. Tuhan tahu apa yang kita mau. Contoh katanya tadi malam dia tidur sama saya bareng.
mimpi kamu kasih bagi-bagi uang. Saya ketawa. Bagi-bagi uang, ya iyalah, itu bagi-bagi uang. Mau diganti mau enggak, itu bagian Tuhan. Yang menabur dengan air mata. Terus kan pulang pasti. Nah, coba lagunya. Berkasnya yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang memberkati dan membawa berkasnya. Jadi orang yang menabur pasti akan menuai. Gak ada yang gak menuai, ya. Makanya di sini juga dikatakan kekayaan dan kemuliaan dari Tuhan tidak terbatas. Ya, kekayaan yang dalam Tuhan membuat kita tenang dan aman. Jadi saya panggil kamu yang baru datang. Gini. Nggak disuruh bayar, gini. Masuk ke YouTube saya loh. Sini. Maju. Ayo, sini. Kok malu? Sini, gak apa-apa, kesaksianmu udah siap, Bu. Datang ke sini wajahnya gak jelas. Ikut doa malam semalam ketakutan. Karena dia bilang nih, gak enak pakai baju tidur. Emang Tuhan mau lihat baju lu? Tuhan lihat hati lu. Saya bilang loh, lu penampilan itu apalagi gua kos celananya gak jelas. Bener gak? Kamu rasakan semalam apa? Waktu doa semalam kamu rasakan apa? Ayo yang jelas. Enaknya enak apa? Adem. Buat karena AC ya? Terus? Kapan kamu mau dibaptis? Nah ini di satu lagi. Kapan kamu mau dibaptis? Hah? Kapan kamu mau dibaptis, Bu Heni? Nanti terus. Ku cari wajahmu nanti. Temukan kasihmu nanti. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kata Tuhan enggak, gua nggak jawab. Repot. Ya, jadi ambil keputusan mengikut Yesus harus dibaptis. Nanti ini pendeta yang baptis, karena punya surat, saya nggak punya surat. Ya, atur tanggal yang mau dibaptis. Supaya apa? Berbahagia. Wajahmu gak wajah pas-pasan lagi. Datang ke sini jelek, tegang. Sekarang saya lihat, wow. Kemuliaan Tuhan dahsyat. Kayaknya kalau ngikut Yesus sama beda yang lainnya, betul gak? Udah, besok jangan bikin kertas-kertas yang gak jelas. Besok di sini bikin kertas yang jelas. Ya, karena Yesus gak pakai kertas, gak usah dibakar, gak usah dibeli. Cuma Tuhan Yesus minta hati. Ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidup.
nggak punya tante begini? Udah cakep kan? Udah ada kemuliaan Tuhan, udah putih banget. Nah iya, harus dibaptis. Ya, ayo nyanyi lagi. Kalau ku Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kedamaian, cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Wah, adiknya senyum lu. Kemarin kamu bilang bertobat gigimu setengah. Sekarang 100%. Ya, jadi adikmu suka cita karena kamu bertobat 100%. Karena adiknya bilang begini, Jos, Bu, ini suka marah-marah katanya. Untung ditegur Tuhan, daripada ditegur hantu, daripada ditegur setan. Dia tahu mau preman, kamu kena pecutan. Tuhan sayangkan, ya. Selama ini kan kamu menghilang. Jadi Tuhan panggil kamu untuk kamu dekat ke Tuhan. Jadi hari ini kebahagiaan dalam Tuhan sudah kamu miliki. Coba kamu berdiri. Berdiri di situ. Ngomong begini, aku merdeka di dalam Tuhan Yesus. Aku merdeka di dalam Tuhan Yesus. Aku merdeka di dalam 5 hari ke depan. Ya, ada berkat yang dahsyat. Orang pelit mau kasih kamu berkat. Nanti jangan lupa saya traktir bakso. Ujungnya nggak enak. Kamu mau nggak traktir saya bakso? Hah? Mau nggak kamu traktir saya bakso? Nggak miskin kan traktir bakso? Nah itu dia. Jadi kekayaan dalam Tuhan membuat kita tenang dan aman. Karena selama ini dia nggak tenang, nggak aman, marah-marah terus. Betul nggak? Adiknya mengakui semalam dia bilang masih belum. Tapi adiknya sekarang bilang apa? 100%. Berarti kalau 100% berkatmu luar biasa, jangan pelit. Ya? Nah, berarti orang yang punya kekayaan dalam Tuhan dengan orang yang tenang, Tuhan menyediakan. God provides. Ya kan? Tuhan melindungi. God protection. God promosi. Tuhan yang mempromosi hidupnya. Ibu ini katanya menjajakan makanan yang 7.000 jadi 3.500. Tiba-tiba ibu ini punya keuntungan lebih. Nah itu kan orang gak ngerti. Di tangan orang yang tepat, yang mahal jadi murah. Betul gak? Di tangan orang yang Tuhan suka, orang yang pelit jadi orang itu baik. Nah makanya untuk berbahagia pada hari ini, supaya kita berhasil dan beruntung, 5 poin yang tadi. Minta hikmat dari Tuhan, andalkan Tuhan, pembalasan adalah bagian Tuhan, percaya dengan waktu. Tuhan bukan hanya menyediakan, melindungi, tapi Tuhan mempromosikan hidup kita. Saya nggak tahu ke depan ini selebriti menjadi apa di tempat ini. Dia mau ninggalin menara dengan saya dan Papa bisa Tuhan berkati, ya kan? Jangan kita menggang orang tuh kuat-kuat. Kalau dia kaya, sukses, saya bahagia. Ya, karena apa? Saya berhasil. Tapi kalau dia nggak berubah, hidup dia begitu terus, saya gagal. Makanya kadang dia bilang begini, karena kamu saya bilang, jangan nangis, saya nggak minta kamu nangis. Jangan nangis. Orang
jujur beda tuh dengan nggak jujur. Enggak, ya pakai tisu. Nah, jawaban yang paling enak kelilipan. Kalau mau dibilang, semenjak saya kembali lagi dengan kelas, dia bisa makan enak, dia bisa ketemu dengan siapa aja, dia punya kerinduan berfoto dengan pejabat di tempat ini. Dia suka ngomong, saya bilang, minta tolong, selebriti saya mau fotoan. Karena dia jarang ketemu berfoto dengan orang pejabat. Kamu belum pernah makan yang enak kan? Dia sudah makan yang enak-enak sekarang. Badan dia kecil, jadi gede. Saya yang begini, saya harus kecilkan lagi. Kenapa? Takut membengkak. Bukan yang mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi kebahagiaan itu dimulai dari hidup kita. Ya, bukan karena harta ini menjadi cabang. Tapi karena udah semangat. Korbannya cocok. Hah? Amin. Ya. Jadi saya rangkum Yeremia 29 dan 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tahu rancangan di dalam hidup kita. Saya terlahir dari orang gak kaya, anak 8, berbaginya luar biasa. Mama saya banting tulang sampai saya punya pekerjaan pas-pasan. Tapi Tuhan punya rancangan dengan orang yang punya rasa takut akan Tuhan. Kalau kita tidak punya rasa takut akan Tuhan, kita nggak dibawa Tuhan lebih. Tuhan tidak buat kita tuh dipromosikan. Jadi pada hari ini kebahagiaan, rancangan pun dalam hidup kita ya dan nanti di PH ya, lihat jawabannya di Tuhan yang gak mungkin menjadi mungkin, diaminkan. Makanya itu kemarin sebab seorang yang membuka agama disampaikan dengan rekan saya bilang begini, weh dicari sama Gus. Gus adalah orang yang punya panggilan khusus orang Islam, posisi yang tertinggi. Saya bilang ya, karena orang ini bisa disentuh dengan apa? Pesan-pesan Tuhan. Karena selama ini dia pikir tak ada yang orang mengerti kehidupannya. Ternyata Tuhan kirim kita menjadi jawaban, orang ini jadi berbahagia. Wih, mantap, anak siapa? Itu harusnya dibawa anak Tuhan seperti begini. Jangan anaknya dibawa ke sini dikasih handphone main game. Nah itu salah. Jadi firman buat hari ini, kebahagiaan kita minta hikmat Tuhan, andalkan Tuhan, pembalasan hak Tuhan, percaya dengan waktu, Tuhan menyediakan yang terbaik. Kalau orang yang berbahagia, wah itu luar biasa. Firman saya cukupkan. Terima kasih buat kasih kebaikan dan kemurahan. Biar umatmu di tempat ini mengalami hal kebaikan dan kebahagiaan. Karena kami tahu orang yang mengandalkan Engkau. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, dan Tuhan berkati. Diberkati umatmu di tempat ini. Diberkati yang menyaksikan live maupun siaran ulang. Nama Bapa Yahweh dikumandangkan. Pakai setiap kami untuk menjadi satu teladan kesaksian. Biar program kehidupan kami penginjilan di dahsyat pasti terjadi. Terima kasih buat Papa Sunko, buat ibu, ketiga anak mantu dan cucu dan keluarga besar, dan karyawan, para koleganya, diberkati dan diurapi. Terima kasih buat RT RW Lurah Camat, wali kota, gubernur, bupati, para menteri, para panglima dalam udara laut dan kepolisian. Tuhan berkati. Kami berdoa buat esok Pak Prabowo dan Gibran diresmikan, dilantik menjadi Presiden Indonesia dan Wakil Presiden. Kami minta kelancaran, kami minta cuaca, kami minta keamanan di saat pelantikan.
dan menyelesaikan masa jabatan di atas Pak Jokowi dan Pak Amin. Terima kasih Tuhan buat Pak Jokowi yang 2 periode sudah memberi yang terbaik buat bangsa Indonesia. Tuhan tetap tempatkan Pak Jokowi untuk menjadi satu teladan, untuk menjadi berkat dimanapun masa pemerintah Pak Jokowi Amin sudah selesai. Diberkati keluarga besarnya. Terima kasih buat Indonesia. Shalom sejahtera ada di atas 34 provinsi. Kami memberkati Indonesia bagi nama Indonesia penuh lawatan, Indonesia penuh kemuliaan dan pemulihan. Kami akan melihat bangsa kami mengalami satu transformasi. Diberkati pilkada, bupati, wali kota, dan gubernur. Dan kami minta keadilan, dan kami minta ketenangan dan keamanan. Siapapun yang Tuhan pilih di atas 34 provinsi, karena kami tahu itu datang daripada Tuhan. Kami akan pulang, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang dipegang dilakukan disentuh ke depan. Dibuat Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke, jangan duduk dulu. Saya mau tanya yang berulang tahun di bulan Oktober. Siapa yang ulang tahun di bulan Oktober ada? Jangan tahu. Nggak ada. Kalau nggak ada, selesai. Sampai bulan depan, Sabtu ketiga.